Bibi Mari tidak bisa menolak permintaan Kalila, jadi dia buru-buru memberikan nomor Soraya. Setelah mendapat nomor itu, Kalila langsung menutup telepon dan mengirim pesan kepada Soraya. Dia tidak menulis sepatah kata pun, hanya mengirimkan gambar panggilan pengadilan untuk perceraiannya dengan Trevin. Dia yakin Soraya cukup cerdas untuk memahami maksudnya. Soraya tidur sampai siang dan bangun dengan tubuh terasa pegal. Semalaman dia bersama Dylan. Anehnya, dia mulai menikmati hubungan gelap ini. Bahkan dia menantikannya. Namun Soraya sadar bahwa jika hubungannya dengan Dylan terus berlanjut, pasti akan ada konsekuensi. Apalagi jika Kalila dan Trevin masih bersama. Awalnya dia mengira kerja sama Dylan dengan Ethan kali ini akan menghancurkan Kalila sepenuhnya. Trevin pasti akan menyingkirkannya setelah itu. Namun rencananya gagal total. Bukannya tersingkir, Kalila justru bertahan, bahkan menghadapi siksaan yang mengerikan. Soraya mendidih karena marah saat mengingatnya. Dia mengambil ponselnya dan melihat ada pesan dari nomor tak dikenal. Ketika dia membukanya dan memperbesar gambar, tubuhnya langsung menegang. Kalila ingin menceraikan Trevin. Bukankah mereka sudah bercerai sejak lama? Batinnya, Soraya merasakan firasat buruk yang sulit diungkapkan. Dengan cepat dia menghubungi nomor tersebut, dan panggilannya langsung tersambung. "Apakah kamu sudah melihat pesan yang aku kirimkan?" tanya Kalila dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Soraya mengernyit curiga. "Kalila, apa maksudmu mengirimkan ini kepadaku?" Kalila tidak mau bertele-tele. "Aku ingin kamu bersaksi di pengadilan dan membuktikan bahwa Trevin berselingkuh denganmu." Soraya terkejut dan tak percaya. "Kau ingin aku hadir di pengadilan untuk membuktikan bahwa Trevin selingkuh? Kau sudah gila, kenapa aku harus membantumu? Jika dia melakukan ini, bukan hanya Trevin yang akan hancur, tetapi juga dirinya sendiri. Orang-orang akan mencapnya sebagai wanita simpanan. Bahkan jika dia akhirnya menikah dengan Trevin, noda itu tidak akan pernah hilang." Kalila terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada negosiasi, "Tidakkah kau ingin menikahi Trevin? Jika kau bersaksi untukku, aku dan Trevin akan bercerai. Ini kesempatanmu. Jika tidak, kau hanya bisa menginginkannya tanpa pernah bisa menjadi Nyonya Hun." Soraya mendengus sinis. "Kau pikir aku sebodoh itu? Bukankah kau sudah bercerai? Kenapa tiba-tiba kau bicara ini padaku? Mau mengejekku?" Kalila menghela napas. "Bukan begitu maksudku. Aku benar-benar berpikir kalian cocok. Aku hanya ingin mundur dan memberimu kesempatan." Namun Soraya tidak percaya. "Kau pikir aku tidak tahu niatmu? Jika aku menjadi saksi, itu hanya akan memperburuk keadaan Trevin. Dan kau akan mendapat banyak harta dalam perceraian ini. Jangan pikir aku akan membantumu Kalila." Soraya berteriak marah. "Harta itu miliknya." Kalila tertawa geli. "Aku hanya ingin bercerai. Mengenai harta, aku tidak menginginkan sepeser pun. Bahkan aku akan menyerahkan semua harta yang atas namaku kepadanya." Soraya mendengus. "Kau pikir aku akan percaya? Kalila, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Trevin hanya mempertahankanmu karena aku tidak bisa punya anak. Setelah kau melahirkan anak itu, kau akan dibuang." Kalila tersenyum dingin. "Kalau begitu kenapa dia menghabiskan begitu banyak uang untukku? Kenapa dia berpikir untuk menikah lagi denganku? Bahkan kau sendiri tidak bisa menipu dirimu sendiri." Soraya tercekat. Dia mulai merasa ragu. Namun dia tetap tidak bisa mempercayai Kalila sepenuhnya. "Kalila, aku bukan seperti dirimu yang melihat ilusi dan menganggapnya sebagai kenyataan. Aku hanya ingin mengingatkanmu, jangan terlalu percaya diri. Kau hanyalah istri sementara." Soraya berkata sinis. "Jika Trevin benar-benar mencintaimu, dia pasti sudah menikahimu sejak lama. Kalian sempat viral di internet, tapi kau malah dihina sebagai wanita simpanan. Kau pikir kenapa Trevin tidak melakukan apapun untuk membelamu?" Soraya tercekat mendengar kata-kata itu. Di mata publik dia memang dicap sebagai wanita simpanan. Di dunia maya dia dihujat habis-habisan. Bahkan dia harus berhati-hati jika keluar rumah agar tidak dikenali. Soraya sangat marah, dia lalu berteriak, "Aku bukan simpanan. Akulah yang pertama kali bersama Trevin. Kau yang mencurinya dariku." Kalila menghela napas panjang. Bagaimana mungkin wanita ini masih bisa mengelak? Dia sudah mengira Soraya akan bertindak seperti ini, tapi tetap saja kebodohan wanita itu membuatnya heran. Kalila merasa tidak ada gunanya membujuknya lebih lama, jadi dia memutuskan telepon. Namun Soraya tidak menyerah dan terus mengomel di telepon. Saat dia tidak mendengar suara apapun dari seberang,
barulah dia sadar jika Kalila telah menutup telepon saat dia masih berbicara. Soraya mendidih karena marah. Dengan penuh emosi dia melempar ponselnya ke lantai dan mengumpat, "Wanita jalang." Jantungnya berdegup kencang karena emosi. Di luar kamar, Bibi Mari mendengar suara gaduh dan mengetuk pintu dengan hati-hati. "Nona Hook, apakah Anda sudah bangun? Makanannya sudah siap. Apakah Anda ingin makan sekarang?" Soraya mengacak-acak rambutnya dengan kesal, lalu mengambil ponsel yang jatuh ke lantai. Dengan nada buruk dia berkata, "Baiklah. Aku akan berganti baju dan turun." Dia membuka lemari dan mengambil mantel untuk menutupi bekas gigitan cinta di lehernya. Namun sebelum turun, dia membuka ponselnya dan menatap gambar panggilan pengadilan yang dikirim Kalila. Firasat buruk kembali menyelimutinya. Tanpa berpikir panjang, Soraya buru-buru menelepon Trevin. Namun panggilannya tidak dijawab. Soraya menggertakkan giginya kesal lalu menghubungi Lukas. Lukas akhirnya mengangkat telepon, tetapi jawabannya tetap sama seperti biasa. "Tuan Hun sedang dalam rapat penting hari ini. Saya khawatir dia tidak punya waktu untuk menemui Anda. Mungkin Anda bisa membicarakannya lain kali." Soraya tidak mau menyerah begitu saja kali ini. Dengan nada lembut ia berkata, "Aku bisa menunggunya, tidak peduli seberapa lama. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kukatakan padanya." Lukas ragu-ragu. Biasanya Soraya selalu tampak takut dan waspada, jadi jika permintaannya ditolak, dia akan segera meminta maaf dan menutup telepon. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda, seolah-olah ada hal yang benar-benar mendesaknya. Lukas akhirnya berkata, "Tunggu sebentar, saya akan menanyakan kepada Presiden Hun." Namun setelah menunggu berjam-jam, panggilan yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Hari mulai gelap, dan saat itulah Soraya menyadari bahwa Lukas tidak akan memberinya jawaban. Soraya langsung mengerti bahwa Trevin sama sekali tidak ingin menemuinya. Setelah menunggu kesempatan baik seperti ini, dia tidak mau menyerah begitu saja. Keesokan paginya, Soraya pergi ke perusahaan tanpa sarapan. Begitu tiba, dia langsung dihentikan oleh resepsionis. "Maaf Bu, Anda tidak memiliki janji." Soraya memohon, "Tolong, bisakah Anda menelepon Tuan Hun untuk menanyakan?" "Maaf Nyonya, saya tidak bisa melakukannya. Kalau begitu bisakah Anda menghubungi Lukas?" Resepsionis itu setuju dan memintanya untuk menunggu sementara dia menelepon. Cuaca semakin dingin dalam beberapa hari terakhir. Saat pertama kali tiba Soraya tidak merasakannya, tetapi sekarang udara dingin mulai menusuk. Dia hanya mengenakan rok panjang dan kemeja tipis tanpa jaket. Bahkan hujan mulai turun pada sore hari, membuat udara semakin dingin. Soraya tetap menunggu dengan sabar, namun jawaban yang didapat tetap sama, "Tuan Hun sedang sibuk." Dia merasa tidak berdaya, namun saat ragu-ragu apakah harus pulang, tiba-tiba matanya menangkap sosok Trevin yang berjalan turun. Dengan cepat dia berlari ke arahnya. "Trevin," panggilnya. Lukas menoleh dan melihat seorang wanita dengan rambut acak-acakan dan wajah pucat berdiri di sana. "Tuan Hun, ini Nona Hook," kata Lukas terkejut. Trevin mengerutkan kening, menatap Soraya dengan ekspresi dingin dan sombong seperti biasanya. "Mengapa kau di sini?" Suaranya terdengar lebih dingin daripada angin musim dingin di luar. Soraya merasa sedih dan tersinggung. Dulu jika Trevin melihatnya dalam keadaan seperti ini, dia pasti akan menunjukkan rasa khawatir, bahkan menanggalkan jasnya untuk diberikan padanya. Tapi sekarang dia hanya menunjukkan sikap dingin dan acuh tak acuh. "Ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Bolehkah aku bicara denganmu di kantormu?" Soraya bertanya dengan suara serak, mencoba meredam emosinya. Trevin hanya meliriknya sebentar sebelum berbalik menuju lift. Soraya sudah duduk di sana terlalu lama, tubuhnya terasa kaku dan sakit. Melihat Trevin berjalan tanpa memperdulikannya, dia bergegas mengikuti dari belakang, meskipun sulit karena mengenakan sepatu hak tinggi. Setibanya di kantor, Soraya dengan cepat duduk di sofa. Lukas masuk dengan membawa secangkir air hangat dan menyerahkannya kepadanya. "Terima kasih," ucap Soraya dengan tulus. Setelah meneguk beberapa kali, tubuhnya terasa sedikit lebih hangat. "Aku tidak bisa bicara denganmu di telepon," kata Soraya masih memegang cangkir dengan kedua tangannya. "Aku meneleponmu tapi kamu tidak menjawab. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Apa kamu benar-benar tidak ingin menemuiku lagi?" Trevin bersandar di kursi, dengan santai menyalakan sebatang rokok. "Ceritakan apa yang ingin kau katakan. Setelah itu aku akan meminta sopir mengantarmu pulang," katanya tanpa emosi.
Sikapnya yang dingin membuat Soraya merasa semakin tersakiti. Rasa marah dan dendam mulai muncul di hatinya, menggantikan keinginannya untuk menyenangkan Trevin. Kalila meneleponku kemarin, ucap Soraya akhirnya. Dia bilang ingin menceraikanmu dan memintaku bersaksi di pengadilan bahwa kau selingkuh. Mata Trevin langsung dipenuhi amarah. Trevin, Kalila jelas tidak mencintaimu lagi. Kalau dia ingin bercerai, kenapa kau tidak langsung menyetujuinya? Lanjut Soraya, apa yang ingin kau katakan? Tanya Trevin dingin. Aku hanya ingin tahu, kau bilang ingin menikah denganku. Jadi kenapa kau belum menceraikannya? Suara Soraya mulai bergetar. Aku terus-menerus dihina oleh orang-orang di internet. Mereka menyebutku sebagai wanita simpanan, perusak rumah tangga orang lain. Air mata mulai menggenang di matanya. Trevin, akulah yang pertama kali bersamamu. Aku yang selalu berada di sisimu. Kenapa aku harus menanggung semua ini? Namun Trevin hanya menatapnya sekilas sebelum berkata, mungkin aku memang sudah bertindak berlebihan sebelumnya. Soraya menatapnya dengan mata penuh harap, tetapi kata-kata Trevin berikutnya menghancurkannya. Aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Tidak lebih dari itu, katanya datar. Soraya terbelalak tidak percaya. Dia buru-buru berdiri, air matanya mulai mengalir. Bukan itu, aku tidak ingin menjadi adikmu. Soraya bersikeras. Kau bilang di rumah sakit bahwa kau ingin menikah denganku. Apa kau tahu betapa takutnya aku saat itu? Aku takut kehilanganmu. Trevin menatapnya dalam diam, lalu berkata dengan tenang, ketika anaknya lahir, aku akan mengaturnya. Soraya tercengang. Kenapa harus menunggu sampai anak itu lahir? Kita bisa mencari cara lain. Rasa takut kembali menyergap Soraya. Selama Kalila masih berada di sisi Trevin, rasa tidak amannya akan semakin besar. Trevin mengerutkan kening. Dia istriku. Setelah anak itu lahir, hak asuhnya pasti akan menjadi milikku. Soraya menatapnya dengan ragu. Benarkah yang kau katakan? Tanyanya dengan suara pelan. Trevin mendengus pelan dan berkata, di pengadilan, Kalila pasti akan menyuruhmu keluar dan membuat keributan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan tanpa aku suruh, kan? Ucapnya mengalihkan pembicaraan. Soraya tidak punya pilihan selain mengangguk. Jika dia menolak, dengan sikap Trevin saat ini terhadapnya dia mungkin akan langsung disingkirkan dari hidupnya. Namun di dalam hatinya, dia masih merasa tidak puas. Setelah bertahun-tahun menyimpan perasaan dan kebencian yang belum terselesaikan, dia tahu bahwa selama Kalila masih ada, dia tidak akan pernah benar-benar memiliki Trevin. Asalkan kau bersamaku, aku bisa menjanjikan apa saja padamu, kata Soraya sambil melangkah maju dan memeluk Trevin dengan penuh harap. Namun Trevin hanya menepuk bahunya sebentar sebelum akhirnya mengantarnya pulang. Setelah Soraya pergi, Trevin berdiri di depan jendela kaca besar di kantornya, menatap mobil-mobil yang melaju di bawah. Lukas masuk dan bertanya hati-hati, Tuan Hun, apakah ada instruksi untuk saya? Trevin berbalik menatap Lukas dengan serius. Apakah semua persiapan perjalanan ke luar negeri sudah diatur? Lukas mengangguk. Semuanya sudah beres. Begitu waktunya tiba, Nona Hook akan berangkat dan seseorang akan menjaganya di sana. Trevin mendengus pelan. Sejak awal dia memang tidak berniat menceraikan Kalila. Soraya hanya alat yang harus disingkirkan sebelum Kalila melahirkan. Dia tidak bisa membiarkan Soraya mengganggu rencananya. Perselingkuhan. Dia tidak mau mengambil risiko sebesar itu. Selama itu berkaitan dengan Kalila, dia tidak akan membiarkan segalanya berantakan. Melihat Trevin tak lagi berbicara, Lukas bersiap untuk pergi, tapi langkahnya terhenti saat Trevin berkata, tunggu. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Nada suara Trevin tidak lagi sedingin sebelumnya, tetapi ada kebingungan yang jelas di sana. Dia selalu berpikir aku tidak baik padanya. Kenapa hubunganku dengannya begitu buruk? Lukas menelan ludah dan bertanya hati-hati, Tuan Hun, apakah Anda ingin saya berkata jujur? Tatapan tajam Trevin membuat Lukas menggigil ketakutan. Lukas menarik napas dalam dan akhirnya berkata, Anda memperlakukannya dengan baik sekarang, tapi sikap Anda terhadapnya di masa lalu tidak bisa dibilang baik. Lukas mengingat kembali apa yang telah dilakukan Trevin terhadap Kalila sebelumnya. Jika itu terjadi pada pacarnya sendiri, dia mungkin sudah melaporkannya ke polisi. Trevin menguncinya, mengendalikan hidupnya, mengabaikan perasaannya. Lalu, apa yang harus kulakukan agar dia percaya padaku? Tanya Trevin serius. Lukas sedikit canggung. Dia adalah seorang asisten, tapi sekarang malah harus berperan sebagai konsultan hubungan.
Nyonya merasa tidak aman, jadi dia tidak percaya bahwa Anda benar-benar peduli padanya, jawab Lukas hati-hati. Presiden bisa mempertimbangkan untuk memberinya cincin. Trevin terdiam sejenak. Sebuah cincin. Trevin tiba-tiba menyadari sesuatu. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, ia bahkan tidak pernah memberikan Kalila cincin yang layak. Pernikahan mereka adalah sebuah keterpaksaan baginya, dan ia tak punya niat untuk membuatnya menjadi sesuatu yang istimewa. Bahkan cincin yang ia berikan pun hanya cincin murah yang ia beli di pinggir jalan. Kini ia menyadari bahwa cincin itu sudah lama tak terlihat di jari Kalila. Apakah hilang, rusak, atau dia sengaja membuangnya? Trevin tidak bisa mengingat kapan tepatnya Kalila berhenti memakainya, tapi melihat jari manisnya yang kosong, ada rasa tak nyaman yang menyelusup ke dalam hatinya. Lupakan, jika cincin itu hilang, ia akan membeli yang baru. Kali ini ia akan memilih sendiri. Trevin akhirnya pergi ke toko perhiasan terkenal di distrik pusat dan memilih sepasang cincin yang elegan dan mewah bernilai jutaan. Tak lama setelah itu, sidang perceraian mereka pun dimulai. Berita tentang perceraian Trevin dan Kalila telah menyebar luas di internet, menimbulkan kehebohan besar. Banyak yang tidak mengerti mengapa pasangan yang tampak mesra belakangan ini tiba-tiba memilih untuk berpisah. Dione mengetahui hal ini tetapi tidak ikut campur. Bagi seorang ibu, keputusan anaknya adalah urusan pribadi yang tak bisa ia intervensi. Saat Trevin tiba di gedung pengadilan, beberapa wartawan sudah menunggu di luar. Tak lama kemudian, Kalila masuk bersama pengacaranya. Trevin adalah orang pertama yang melihatnya. Wajahnya pucat, tubuhnya jauh lebih kurus dari sebelumnya, seolah telah melalui masa-masa sulit. Namun tatapan Trevin segera beralih ke pria yang berdiri di samping Kalila. Matanya langsung menjadi dingin. Tatapan tajamnya menancap pada pria itu dengan penuh kebencian. Pengacara Kalila yang merasakan hawa dingin aneh itu tanpa sadar menoleh. Ada kegelisahan dalam hatinya karena ia benar-benar tidak mengerti mengapa Trevin menatapnya seperti itu. Kalila, yang berada di sampingnya menyadari perubahan atmosfer itu. Namun dia tetap tenang dan berkata datar, "Jangan khawatir. Jangan gugup." Pengacaranya tersenyum gugup. "Saya baik-baik saja." Namun Kalila tahu bahwa mustahil baginya untuk tidak merasa gugup. Ia melihat senyum percaya diri di wajah Trevin tadi. Trevin bukanlah orang yang akan membiarkan sesuatu berjalan tanpa perhitungan. Jika ia datang ke sini dengan begitu percaya diri, itu berarti ia sudah siap dengan segalanya. Setelah kedua belah pihak hadir, sidang pun dimulai. Kalila menggenggam dokumen di tangannya erat-erat. Jemarinya sedikit gemetar menandakan ketegangan yang ia rasakan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mulai membaca permohonan cerainya. "Yang mulia, saya mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa suami saya telah berselingkuh dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saya." Suara Kalila terdengar tenang, tetapi jika didengar dengan saksama, ada sedikit getaran di sana. Trevin menatapnya dengan tajam. Saat Kalila menyebutkan bahwa hubungan mereka sudah hancur dan tidak dapat diperbaiki, ada senyum tipis yang tampak kaku di wajahnya. Lukas yang berdiri di sampingnya, mencuri pandang ke arah Trevin. Ia tahu, meskipun Trevin tersenyum, di baliknya ada kemarahan yang membara. Namun satu hal yang membuatnya terkejut adalah tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Trevin memang memiliki temperamen yang buruk, tapi kekerasan dalam rumah tangga itu bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan. Hakim kemudian menoleh ke arah Trevin. Saat gilirannya untuk memberikan tanggapan, Trevin menatap Kalila dengan tenang dan berkata, "Saya tidak setuju." Tatapan Trevin tak beralih dari Kalila, ingin melihat apakah ada perubahan dalam ekspresinya. Namun Kalila menundukkan kepala. Ia sama sekali tidak menatapnya. Meskipun jarak mereka hanya beberapa meter, Trevin masih bisa melihat bahu Kalila sedikit gemetar. Ada rasa kasihan dalam hatinya, tapi ia juga merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus ia atasi dengan tegas. Ia tidak akan membiarkan Kalila lari darinya begitu saja.